Nah oke, balik lagi sama gue Kibra, channel AVTV. Kali ini gue bakal bahas Z800 nih, Kawasaki Z800 tahun 2014, milik temen gue. Kebetulan ownernya nggak pede di depan kamera. Seperti biasa gue bakal bahas sendiri aja. Gue bakal bahas key desainnya, terus part modifikasinya, sama gaya berkendaranya kayak gimana. Gue bakal bahas semuanya. Pokoknya tonton terus sampai habis videonya, jangan di skip-skip. Nah oke, jadi di samping gue ini udah ada Z800 milik temen gue nih. Kebetulan ownernya nggak pede di kamera, jadi gue bahas sendiri aja nggak apa-apa. Gue mau bahas desainnya dulu nih. Dari segi desain, Z800 ini mirip banget sama adeknya ya, Z250. Dari tampak depan tuh bener-bener sama banget. Dari lampunya, terus apa sih, body-bodinya gitu. Tapi kalau langsung ke samping nih, ini bener-bener beda banget dari Z250 gitu kan. Emang sebenarnya itu satu gen, cuma beda cc aja. Ini kan abangnya gitu kan. Z250 tuh adanya. Ada lagi Z900 dan ada lagi Z1000 ya kan. Nah itu udah topnya, paling topnya Z series tuh kayaknya tuh, Z1000 ya kan. Nah kita bahas tampilan depan. Yang tadi gue udah bilang, tampilan depan itu mirip banget kayak Z250 ya kan. Tuh, lampunya. Cuma ini dia masih halogen biasa lampunya ya. Masih kuning gitu. Nah tapi sayangnya sama temen gue nih ditambahin kayak stiker gini nih, hitam gitu. Jadi menurut gue kalau malam ya penerangannya agak kurang ya. Nah lanjut ke lampu sen. Lampu sen temen gue udah ganti pakai CNC Racing. Jadi lebih simple gitu kan, clean, LED juga. Nah terus ke bottom shock nih, walaupun dia 2014 ya, 2014 udah upside down nih. Cakep. Nah ini bisa di adjustable juga nih shocknya. Ya kan, kalau CB gua kan belum ya, dia masih teleskopik biasa, belum belum upside down kayak gini. Ini upside down lebih keker sih menurut gua, lebih oke. Nah lanjut ini ke spakbor nih udah diganti Carbon Star, dari Carbon Star. Ini karbon ya, bukan skinning tapi ini bener karbon. Terus serang rem pakai Hell. Lanjut ke ke ban nih. Bannya itu pakai Michelin Pilot, ukurannya 120/70 ring 17. Peleknya masih standar, terus piringan juga masih standar semua. Lanjut ke atas nih, windshield udah diganti merek MRA. Nah kita lanjut ke kokpit nih. Untuk di kokpit, master rem sendiri udah pakai Brembo nih, cuma kaliper masih standar, masih bawaan. Nah ini udah ada tambahan Pro Guard nih dari karbon. Nah ininya Domino nih mereknya. Nah terus sama sebelah juga. Terus spion sama ownernya udah diganti merek Rizoma. Terus ini nih bracket buat tabung rem Rizoma. Terus pakai holder handphone nih, pakai merek Goop yang pelangi gitu. Nah terus handle kopling nih, handle kopling pakai wire 3. Terus setang juga Rizoma. Nah yang kelihatan ini motor tuh kayak sebenarnya ini tuh kan motor 2014 ya. Untuk di tahun 2024 ini kelihatannya tuh kayak tua banget gitu modelnya ya. Nah terus speedonya nih, speedo tuh simple banget, coba sini tuh, udah warnanya kekuningan gini, simple gitu kan. Ini ngaturnya dari tombol 2 ini nih. Ini cuma ada indikator bensin, ini RPM, ini speedometer. Terus ini di sini ada odometer nih, ada jam sama suhu. Nah, speedo udah, lanjut ke bentuk kunci ya. Bentuk kunci ya rata-rata kebanyakan desain Kawasaki kayak gini ya. Dari ZX, terus Z800, IR6 juga modelnya kayak gini nih. Nah, terus di sini nih ada sentuhan karbon juga nih. Sentuhan karbon, fuel cap udah diganti, gua nggak tahu mereknya apa. Tulisannya di sini cuma Ninja doang, nggak tahu gue mereknya apa. Lanjut ke jok nih, jok kayaknya ini udah di retrim ya.
di retrim. Sini ada kayak bahan fabric gitu biar nggak licin. Sini kulit, ada stitching oranye nih biar nyatu sama warna motor. Keren sih. Nah, lanjut ke samping kanan. Nah, samping kanan menarik nih. Sini kita ke kanan. Samping kanan itu dilihat dari samping ya, ini motor tuh mesinnya gede banget loh. Tuh. Gede banget. Kalau dari depan biasa aja. Kalau dari samping langsung kelihatan gede banget ini motor dari mesinnya. Mesinnya itu 800 cc, tornya 112 horsepower, torsinya itu 89 Nm. Nah, lu bayangin deh, motor ini compact. Gua itu tinggi 165 cuy. Naikin motor itu kayak bukan naikin moge gitu kan, kayak enak aja gitu. Dengan mesin 800 cc, wah lu bayangin lah tenaganya tuh kayak apa ya kan. Nah, lanjut di mesin udah di ini nih apa namanya, engine guard dari WR3, terus frame slider dari RNG. Nah, knalpotnya itu dia pakai Spark ya, merek Spark. Ini 3/4, tapi suaranya bacot banget. Nanti kita cek sound di akhir video, oke? Nah, lanjut di sini nih ada karbon juga nih. Nah, selang rem belakang juga udah diganti, merek Hell. Ya, rata-rata moge selang rem pasti Hell kan. Terus belakang Michelin juga. Ukurannya itu 180/55 ring 17. Tapi sayang bannya udah botak. Nah, untuk stop lamp belakang nih kayaknya udah diganti deh. Coba kita nyalain dikit. Kok mati? Lagi mati kayaknya. Cuma stop lamp belakang ini udah diganti kayaknya nih, model 3-in-1 gitu. Ya kan? Nah, lanjut ke gear set. Gear belakang udah diganti, gua nggak tahu mereknya apa. Terus rantai juga udah diganti, tapi shockbreaker masih standar. Nah, gua bakal ngasih tahu lu tinggi 165 naikin motor moge Z800 tuh kayak apa sih. Nah, gue bakal naikin tuh, gua 165. Kalau kaki kanan naik masih jinjit tapi masih bisa terkontrol. Kalau kakinya dua-duanya turun ya gue jinjit balet tapi masih bisa terkontrol. Tuh, posisi duduknya enak, menurut gue enak ya. Ini motor tuh yang nggak yang gede-gede banget, nggak yang kecil-kecil banget. Jadi compact gitu ukurannya tuh. Mantep banget. Boncengers juga pasti nggak bakal pegel karena ini motor menurut gua posisi duduknya nyaman. Buat touring-touring, buat jauh-jauh enak banget ini pasti. Nah, karena ini cc-nya 800 cc, konsumsi bahan bakar juga agak sedikit boros ya. Di bawah 20 kilo lah kayaknya. Kalau CB kan itu masih 20 kilo berapa gitu kan, masih tergolong irit. Nah, oke, untuk terakhir sebelum kita closing, gue bakal cek sound knalpot si Z800 merek Spark ini. Gimana sih suaranya? Gue bakal cek sound. Suaranya galak banget ya. Suaranya gila sih. Beuh. Karena mungkin ini silencernya short ya, pendek. Jadi suaranya tuh bacot banget. Motor mantep banget. Gua suka sih. Cuma yang gak gue suka tuh dari tampilan depannya nih kayak mirip banget Z250. Udah gitu kayak kelihatan tuh kayak jadul gitu motornya tuh. Tapi overall motor ini gue kendarain tadi, udah gue test ride. Itu motor enak banget. Nah, cuma tarikan bawahnya itu agak kurang ya, nggak kayak CB 6,5. Kalau CB yang gue punya itu tarikan bawah langsung jengat. Kalau ini tuh tarikan bawah tuh masih smooth, tapi di atasnya dia ngisi terus. Jadi mungkin buat top speed lebih oke Z800. Perawatan juga kalau moge ya relatif lah ya, moge nggak mungkin murah juga dan nggak mungkin yang mahal-mahal banget, relatif lah kalau moge. Pokoknya perawatan tergantung kerusakannya apa. Tapi kalau moge biasanya ganti oli atau apa, servis rutinnya itu paling ya kira-kira habis 1 jutaan atau 2 jutaan gitu kan. Masih terjangkau. Namanya juga moge ya kan, harus siap ngeluarin kocek berlebih gitu kan.
Oke, paling gitu aja ya review singkat si Z800 milik temen gue ini. Tadi gue udah bahas desain, gue udah bahas mesin, gue udah bahas posisi duduk juga. Semuanya nanti gue cantumin ketika gue lagi jalan di jalanan pakai Z800. Oke, paling gitu aja videonya, sama gue Eki Bray, tunggu di video berikutnya.